Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, persiapkan diri kalian dengan rapi dan alat tulis kalian, buku-buku kalian. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Rahma, yuk. Ayo mulai Mbak Rahma. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, mari kita presensi terlebih dahulu. Baik. Mbak Novi, hadir Bu. Rahma, hadir Bu. Silva, hadir Bu. Mbak Fitria, hadir Bu. Mbak Aini, hadir. Terus Mbak Naya, hadir Bu. Mbak Iva, hadir Bu. Mas Hanif, Hadir Bu. baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya. Ini kan kalian udah kelas 10. Nah, pas SMP dulu pembelajaran sejarah peradaban Islam apa aja, yo? Ingat gak? Lupa Bu. Kok lupa sih? Nah, di SMP dulu kalian tuh membahas Damaskus, Andalusia, terus apa lagi? Turki Utsmani, Syafawi, nah itu dan lain-lain banyak kan? Nah itu penyebaran Islam di dunia. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan penyebaran ajaran Islam di Indonesia dengan meneladani peran para ulama. Nah, tujuan pada pembelajaran pada hari ini adalah Ibu meminta kalian untuk memahami sejarah dan menganalisis peran para ulama penyebar ajaran di Indonesia. Oke? Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan dua video. Di ini ya, diperhatikan ya. Ya.
Teori tersebut menunjukkan kompleksitas dan keragaman proses penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia. Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat lebih menghargai dan memahami sejarah dan budaya Islam di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Baik. Tadi proses masuknya Islam di Indonesia ada berapa teori? 4. Apa aja? Sejarah. Terus A? Persia. Terus Cina. Terakhir A? Baik, Ibu akan mendalami video ini menggunakan PPT ya. Nah, PPT ini Ibu ambil materinya dari buku-buku yang udah Ibu kasih ke kalian, udah Ibu share ya. Nah, masuknya Islam di Indonesia itu karena wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arab. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya ajaran Islam. Teori apa? Nah, yang pertama teori sejarah. Tadi udah dijelaskan ya di video. Teori Gujarat itu menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat atau India pada abad ke-13. Nah, terus terbentuk Samudra Pasai. Terus tadi di video dijelasin teori ini dikuatkan oleh adanya makam Sultan Malik As-Soleh dan batu nisannya itu mirip seperti di Gujarat. Kemudian teori ini tidak menjelaskan proses perkembangan Islam maupun mazhab yang dianut, sehingga muncul keraguan apakah Islam yang baru datang bisa langsung membentuk kerajaan besar. Selanjutnya teori Arab. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 berdasarkan berita Cina dinasti Tang tentang pemukiman saudagar Arab di pantai barat Sumatera. Karena itu Samudra Pasai berdiri abad ke-13. Itu dianggap sebagai tahap perkembangan Islam, bukan awal kedatangan Islam. Nah, teori ini diperkuat dengan adanya makam seorang perempuan di Gresik dengan batu nisannya yang bertuliskan Arab. Kemudian teori Cina. Teori Cina tadi di video mirip teori Arab yang masuk lewat perdagangan di pesisir pantai. Ini dari buku Ibu dapat Slamet Nurjana berpendapat bahwa Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina. Berdasarkan kronik Kelenteng Sampokong yang mencatat nama-nama mereka dalam bentuk Cina, seperti Jinbun atau Raden Patah dan Bong Sibo, seperti Sunan Ampel. Namun tradisi Cina, sejarah Cina, nama orang asing memang selalu dituliskan Cina, sehingga tidak dapat dijadikan bukti bahwa mereka benar-benar berasal dari Cina. Itu kelemahan dari teori ini. Kemudian ada teori Persia. Teori ini menyatakan Islam itu masuk ke Indonesia dari Persia dan membawa pengaruh Syiah. Berdasarkan kesamaan sistem ejaan bahasa Al-Quran di Jawa Barat dengan ejaan Persia. Namun teori ini lemah karena sistem ejaan Persia tidak identik dengan paham Syiah. Dan pada masa itu Baghdad atau pusat kekuasaan Abbasiyah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, bukan Syiah. Nah, tadi kan ada 4 mazhab, ada 4 teori: Gujarat, Arab, Persia, Cina. Nah, ini di buku ada
Kemudian Islam mudah diterima karena tidak mengenal sistem kasta dan memberi kedudukan yang sama bagi semua orang. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video lagi, yaitu salah satu tokoh yang akan dibahas pada tugas nanti. Nah, Ibu akan menampilkan salah satu tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Di tanah Sumatera, lebih dari 700 tahun yang lalu, lahirlah seorang pemimpin yang membawa cahaya Islam ke Nusantara, Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh lahir dengan nama Nevrasilu di Kapur, tanah Gayo pada abad ke-13. Ia merupakan keturunan dari suku Imam atau suku Hindu Kuwait, sebutan bagi keturunan tentang para raja atau beberapa saudara yang berasal dari Java. Sebelum menjadi pemimpin Samudra Pasai, Nevrasilu belum beragama Islam. Ia menjadi tokoh Islam setelah bertemu dengan Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir yang datang ke Sumatera untuk berkumpul dengan rakyat di Jawa India. Pada tahun 1267 Masehi, ia berhasil menyatukan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Samudra dan Pasai, menjadi satu kesatuan yang kuat dan makmur. Ia juga membangun peradaban dan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan Kerajaan Mamluk di Mesir dan Kerajaan Yuan di Cina. Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi dan dimakamkan di desa Wirang, Aceh Utara. Makamnya masih dapat dilihat hingga saat ini dan menjadi saksi sejarah kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Nama Sultan Malik As-Saleh kini diabadikan sebagai Bandara Udara Malikus Saleh dan Universitas Malikus Saleh, Uniman di Kota Luxor, Maui. Sultan Malik As-Saleh. Melalui perjalanan hidupnya, Sultan Malik As-Saleh telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam sejarah. Sebuah cerita tentang keberanian, kejaksanaan, dan penyebaran Islam di tanah Nusantara. Baik anak-anak, tadi sedikit pemaparan salah satu tokoh dari penyebar Islam di Indonesia. Siapa tadi tokohnya? Sultan Malik As-Saleh. Kita. Nah, selanjutnya aku akan memberikan kalian tugas, yaitu buatlah bagian tagline dari analisis tokoh penyebar Islam di Indonesia. Nah, yang ini, yang 1, 2, 3, kelompok 1, 4, 5, 6, kelompok 2. Nah, yang dianalisis yaitu peran dan keteladanannya. Nanti ditulis di Canva ya. Ya, Ya, sekarang kalian membentuk lingkaran. Kelompok
Loh, itu kelompok satu yo, kelompok satu dulu. Baik anak-anak, udah? Sudah, Bu. Ayo rapikan tempat duduk kalian seperti semula. Yang rapi. Siapa yang mau rapi duluan? Kelompok satu. Oke, ayo. Perwakilan 2 orang ya. Ya, Bu. Yuk. Satu kanan, satu kiri, Pak. Ya, udah gitu enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang 3 tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Perannya itu ada sebagai pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Kemudian penyebar Islam awal di Nusantara dan menguatkan Pasai sebagai pusat perdagangan dan dakwah. Kemudian keteladanan dari beliau tekun sampai menerima ilmu, pemimpin visioner. Yang kedua Sultan Ahmad tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Perannya yaitu sebagai Sultan ketiga Samudra Pasai, memajukan pendidikan dan dakwah Islam dan dikenal melalui catatan Ibnu Battuta. Keteladanannya dari beliau yaitu tinggi agama, bersungguh-sungguh dalam berdakwah dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada Sultan Alauddin Ayat Shah pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Perannya yang pertama itu meletak dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Yang kedua memperkuat hubungan dengan Turki Utsmani. Yang ketiga menyebarkan Islam hingga pedalaman Sumatera dan Minangkabau. Keteladanannya terbuka pada ilmu, gigih berdakwah, dan bijak dalam diplomasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah? Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Kalau mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, perwakilan kelompok 2.
Selanjutnya teman-teman dengerin gak ini? Selanjutnya ada Datuk Tunggang Parangan. Itu di tahun 1525 hingga 1589 Masehi. Nah, perannya itu beliau sebagai ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam di kota Ikatan Lalu beliau juga mengislamkan Raja Arjuna Mahkota hingga kerajaan juga menjadi Kesultanan Kutai. Lalu beliau juga mengembangkan hukum dan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat. Nah, keteladanan dari beliau ini, beliau adalah tangguh dalam berdakwah, konsisten, juga ramah kepada masyarakat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.